1. Melanggar azas legalitas, lex serta, dan lex scripta. Aneh-aneh ini. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan. Pertanyaannya, perbuatan apa? Memperkaya diri sendiri atau orang lain adalah tujuan dari perbuatan tersebut. Bukan perbuatan itu sendiri. Yang kemudian yang berakibat merugikan keuangan negara. Begitu kita kalau membaca secara lebih jujur. Di situ ada kami sampaikan, mohon maaf Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, penjual pecel lele. Apakah dia setiap orang? Iya. Apakah melawan hukum? Iya. Berjualan di trotoar. Perbuatannya? Iya. Jualan menggunakan trotoar. Memperkaya diri sendiri? Iya. Dapat untung, merugikan keuangan negara, iya, trotoar digunakan, negara rugi, harus bisa disewakan. Pejalan kaki 5, maka penjual pecel lele adalah bisa dikategorikan, diklasifikasikan melakukan tindak pidana korupsi. Ada perbuatan, memperkaya diri sendiri, ada melawan hukum, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, merugikan keuangan negara. Karena itu, Profesor Doktor, seharusnya itu yang dihukum itu para koruptor uang negara ratusan miliar, ratusan triliun, bukan pedagang kecil. Aneh-aneh aja nih buat undang-undang ini. Soft Mayor, Mister dan kawan-kawan dalam perumusan delik harus memenuhi azas lex serta. Tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas. Sekaligus juga tukang pecel lele di trotoar bisa kena undang-undang korupsi. Katanya ngerugiin negara. Oke, jadi negara tumbang gara-gara sambal, bukan gara-gara maling pajak ya. Yang bikin utang negara nambah aman, yang nyedot dana bansos bebas, tapi yang ngulek sambal di trotoar hati-hati, nanti KPK datang. Welcome to Republik Pecel Lele. Makin lo miskin, makin lo harus patuh. Yang nyolong gede mah udah dikasih ruang VIP. Lucu apaan lagi nih, sumpah. Bisa-bisanya pecel lele memakai trotoar bisa dituduh sebagai korupsi dan memperkaya diri sendiri. Ini apaan lagi sih, sumpah, ya kan? Udah jelas mereka pakai dana pribadi, udah mereka bekerja sendiri, mereka usaha sendiri, dituduh memakai korupsi. Yang saya tahu nih ya, koreksi kalau seandainya saya salah, trotoar itu bisa digunakan setelah jam 2 sore, ya kan? Setelah jam 2 sore bisa digunakan untuk berjualan, dan itu bisa dipakai ke umum, ya. Koreksi kalau salah ya. Kalau seandainya seperti ini, ya kan, sama rakyat kecil itu koar-koar, gebar-gebor, ya kan, korupsi kono kene, korupsi kono kene. Sedangkan sama pejabat yang sudah pasti korupsi miliaran, itu mereka diem, ya, serasa tutup mata, gak tahu apa-apa. Tapi kalau seandainya sama rakyat kecil aja gebar-gebor, siapa sih ini orang, sumpah, siapa sih ini orang? Coba yang tahu nih orang tinggalkan di kolom komentar. Aneh, sama rakyat kecil yang usaha sendiri ya UMKM malah dituduh korupsi, ya kan, memperkaya diri sendiri. Yang sama pejabat oknum yang sudah korupsi triliunan dan miliaran malah diam, nggak digebar-geborin. Tinggalkan di kolom komentar, sumpah aneh ini orang siapa sih? Negara sakit kali ya? Apa jangan-jangan kena sawan kali dia ya? Ada sawan. Coba bayangin, negara nggak sanggup buat nangkepin koruptor, nggak berani nindak para koruptor, terus sekarang dibikin undang-undang pecel lele, tukang pecel lele sama kaki 5 masuk tindak pidana korupsi kalau dagang di trotoar. Belum lama kemarin tuh odol, ya, supir truk dikenain sanksi tindak pidana kejahatan lalu lintas. Tuh bayangin, orang miskin semua yang kena. Kenapa nggak mikir sih ya negara ya? Coba dipikirin, kenapa mereka tuh jualan di trotoar, kenapa mereka tuh pakai apa, melanggar odol, kenapa gitu loh? Karena mereka miskin. Karena kita nih rakyat masih 70% lah
rakyat kita tuh masih miskin, nggak usah ikut-ikutan gaya-gayaan Singapura. Nah sawan Singapura jangan-jangan di negara nih. Maunya semuanya serba kaya, semuanya harus di lokasi di restoran. Jika terjadi perang dunia ketiga di dunia ini, saya berdoa untuk keselamatan seluruh warga negara Indonesia kecuali pejabat yang korup. Silahkan dilenyapkan dari bumi Indonesia. Bagi seluruh warga Indonesia yang lain yang tidak korup, saya berdoa agar kita diberi keselamatan, panjang umur, sehat selalu. Walaupun nanti kedepannya jika memang terjadi benar-benar perang dunia ketiga, semoga kita selalu dilindungi, diberikan keselamatan. Saya berdoa jam 4 pagi ya bosku. Doa jam 4 pagi, doa yang bos potajem, mudah-mudahan doa saya terkabul. Demi keselamatan seluruh warga Indonesia, mudah-mudahan ya, yang jujur aja, yang korup silahkan, mudah-mudahan segera mudar semua yang korup. Agar negara Indonesia ini lebih maju ke depannya, mudah-mudahan walaupun ada perang dunia ketiga, kita selalu diselamatkan bagi orang-orang yang jujur dan tidak korup di Indonesia. Selamat pagi, salam dari Lesan Prince Raja. Bro, lo kerja apa? Jual jasa lah bro. Untung bro lo gak menjadi penjual pecel lele. Loh memang kenapa bro dengan usaha penjual pecel lele? Penjual pecel lele itu bisa kena undang-undang tipikor. Undang-undang tipikor. Iya, dalam undang-undang tipikor pasal 2 ayat 1, penjual pecel lele bisa didakwa korupsi. Loh lah kok bisa? Aduh kocak ini negara Konoha. Dalam Undang-Undang Tipikor pasal 2 ayat 1 di situ tertulis jelas, setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, merugikan keuangan negara. Aduh, negara Konoha ini ya Allah. Coba deh lihat sendiri aja. Penjual pecel lele. Apakah dia setiap orang? Iya. Apakah melawan hukum? Iya. Berjualan di trotoar? Ya ampun, ngurusin hukuman buat para koruptor aja nggak kelar-kelar, kok malah ngurusin penjual pecel lele. Aduh. Setelah truk-truk di Indonesia dinyatakan merugikan negara, kini pemerintah menyebutkan bahwa pengusaha pecel lele yang berjualan di pinggir jalan atau di trotoar itu merugikan negara. Sudah Indonesia di era Prabowo ini, kenapa menteri-menterinya semakin ngawur bikin aturan? Bukannya membantu rakyat untuk sejahtera, mengurangi pengangguran, kok ini malah makin menindas rakyat. Sehingga mana nawacita seorang Presiden Prabowo itu tidak didukung oleh para menterinya. Bahkan ada satu kementerian yang kerjanya mandul, gak kelihatan kerjanya. Tolong Pak Presiden Prabowo Subianto, ingat kata Anda kalau kementerian Anda tidak kerja. Itulah peraturan baru, bahkan penjual pecel lele pun dapat dipidana karena menggunakan fasilitas umum seperti trotoar dan memperkaya diri mendapat hukuman. Ini sedangkan yang korupsi merugikan negara ratusan juta, ratusan triliun, ratusan M, itu kok dibiarin aja. Justru yang itu yang diurus, rampas asetnya. Para pejabat bikin aturan enak banget, itu koruptor undang-undang perampasan aset yang harus disahkan, bukan undang-undang perdagangan pecel lele. Memang konyol ini, semakin hari semakin peraturan yang nggak masuk akal lah. Rakyat kecil yang jadi korbannya, yang ditindas. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen.